Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan saya akan menjelaskan tentang converse. Apa itu converse? Converse merupakan kebalikan dari implikasi. Contohnya seperti P implikasi Q, lalu dikonverskan menjadi Q implikasi P. Dan untuk contoh kalimatnya seperti jika hari ini cerah, maka saya akan pergi ke taman. Lalu dikonverskan menjadi jika saya pergi ke taman, maka hari ini cerah. Inverse merupakan pernyataan negasi dari implikasi. Seperti P implikasi Q menjadi negasi P implikasi Q. Contoh, saya rajin belajar dan saya pintar menjadi saya tidak rajin belajar dan saya tidak pintar. Selanjutnya ada kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Kalau implikasi adalah P implikasi Q, kontraposisinya adalah negasi Q implikasi negasi P. Contoh kasusnya dalam kalimat yaitu misalnya implikasinya adalah jika saya rajin baca buku, maka saya cerdas. Kontraposisinya, jika saya tidak cerdas, maka saya tidak rajin membaca buku. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum aljabar proposisi atau aturan penggantian. Hukum ini digunakan untuk membuktikan yang pertama dua proposisi ekuivalen yang penggunaan rumus selain menggunakan tabel kebenaran. Yang kedua, suatu proposisi tautologi atau kontradiksi yang penggunaan rumusan selain menggunakan tabel kebenaran dan membuktikan kesahan suatu argumen. Dalam hukum aljabar proposisi memiliki 11 macam hukum aljabar, yaitu yang pertama hukum idempoten. Contohnya P disjungsi P ekuivalen P, P konjungsi P ekuivalen P. Yang kedua hukum asosiatif. Contohnya P disjungsi Q disjungsi R ekuivalen P disjungsi dari Q disjungsi R. Yang kedua P konjungsi Q konjungsi R ekuivalen P konjungsi Q konjungsi R. Yang ketiga hukum komutatif. Contohnya P konjungsi Q ekuivalen Q konjungsi P. Yang kedua P disjungsi Q ekuivalen Q konjungsi P. Yang keempat hukum distributif. Contohnya P disjungsi Q konjungsi R ekuivalen P konjungsi R disjungsi Q disjungsi R. Yang kedua P konjungsi Q disjungsi R ekuivalen P disjungsi R konjungsi dari Q disjungsi R. Yang kelima hukum identitas. Contohnya P disjungsi false ekuivalen P, P disjungsi true ekuivalen true. Yang ketiga P konjungsi false ekuivalen false, dan yang terakhir P konjungsi true ekuivalen P. Yang keenam hukum komplement. Contohnya P disjungsi negasi P ekuivalen true, P konjungsi negasi P ekuivalen false. Yang ketiga negasi P dinegasikan ekuivalen P, true dinegasikan ekuivalen F, false dan false dinegasikan ekuivalen true. Yang ketujuh transposisi. Contohnya P implikasi Q ekuivalen negasi Q implikasi negasi P. Yang kedelapan hukum implikasi, yaitu P implikasi Q ekuivalen negasi P disjungsi Q. Yang nomor 9 hukum ekuivalensi. Contohnya P biimplikasi Q ekuivalen P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Yang kedua P biimplikasi Q ekuivalen P konjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Yang ke-10 hukum eksportasi. Contohnya P implikasi Q implikasi R ekuivalen P konjungsi Q implikasi R. Dan yang terakhir nomor 11 hukum De Morgan. Contohnya negasi dari P
disjungsi Q ekuivalen negasi P disjungsi negasi Q, dan negasi P disjungsi Q ekuivalen negasi P konjungsi negasi Q. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalen. Ekuivalen adalah dua pernyataan majemuk A dan B dikatakan ekuivalen atau setara dalam logika jika kedua tabel sama nilai kebenarannya, maka dikatakan ekuivalen. Contoh, P implikasi Q ekuivalen negasi P disjungsi Q. Pembuktian ekuivalensinya pada tabel P nilainya benar, salah, dan pada tabel Q benar, salah. Pada tabel negasi P salah, benar. Dan pada tabel P implikasi Q maka B, S, B, dan B. Pada tabel negasi P disjungsi Q maka B, S, B. Nah, jika kedua tabel tersebut sama, maka bisa dikatakan ekuivalen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will never run away.